Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat subuh yang barusan kita kerjakan dan puasa yang tengah kita kerjakan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kembali lagi kita mempelajari ilmu hadis, ya. Kalau kemarin kita mempelajari terkait dengan riwayat, yakni termasuk kajian tentang memahami matan hadis, ya, agar kita tidak salah paham, ya. Maka yang sekarang kita melanjutkan ke ilmu hadis dirayah atau berkenaan dengan mustalah hadis. Jadi ada dua yang harus kita lakukan dalam mengkaji hadis. Yang pertama dari sisi dirayah atau sanad, yang kedua dari sisi riwayat atau matan, ya. Kenapa dari sisi dirayah? Yakni agar sebelum kita mengkaji kita ketahui kesohihannya, daripada kita mengkaji ternyata dhaif, ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai hukum, terutama ketika apalagi kalau dhaifnya parah seperti maudhu, ya. Maka seorang ketika mengkaji hadis, sebelum mengkaji dari sisi riwayat atau matan atau kandungan, maka dia kaji itu dari sisi sanad. Maka kalau kita lihat sebagian kitab, contoh ada Tawdihul Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam, atau Bahjatun Nadhirin karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali, maka beliau ketika mencantumkan, sebelum mensyarah, beliau sebutkan dulu darajatul hadis, yakni kedudukan hadis ini sahih atau tidak. Kalau sudah betul-betul sahih, maka barulah beliau syarah, ya, beliau terangkan kandungan fawaid dari hadis ini. Sama Syekh Abdullah Al-Bassam juga sama. Sebelum beliau mensyarah, beliau sebutkan dulu darajatul hadis, derajatnya, baru kemudian beliau sebutkan syarahnya. Tapi kalau ternyata hadisnya dhaif, maka hanya sekedar menerangkan derajat hadis aja, setelah itu tidak mensyarah. Itu yang kita temukan pada sebagian kitab syarah hadis yang terbaik, gitu ya, disebutkan derajat kemudian baru syarah, ya. Karena memang kalau hadis seperti ini. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim langsung ke tafsir, kali mufradat, kemudian setelah mufradat langsung ke tafsir, gitu. Tapi kalau kitab hadis seringnya derajat hadis, mufradat itu kosakatanya, kata-kata yang gharib, baru kemudian kandungan hadis. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim kayak kitab Aisarut Tafasir, ya, ayat, mufradat atau kosakatanya, baru kemudian kandungan secara umum, bahasa Arabnya makna ijmali, kandungan hadis secara umum, baru setelah kandungan hadis secara umum, baru min hidayatil ayat, dari ayat di atas kita dapat menarik kesimpulan ini, gitu ya. Nah, kenapa kalau Al-Quran langsung ke tafsir? Karena memang sudah jelas
kesohihannya diriwayatkan secara mutawatir dari zaman ke zaman. Jumlahnya banyak yang meriwayatkan dari setiap zaman ke zaman, dari setiap generasi ke generasi, yang istilahnya tidak mungkin terjadi kedustaan karena mutawatir. Baik, sekarang mungkin kita mempelajari hadis dari, kalau kemarin kan sahih, hasan, dan dhaif. Juga sudah kita pelajari bagaimana memahami hadis dengan benar. Maka sekarang kita mengenal mustalahnya, beberapa istilah dalam ilmu hadis. Kalau ini Infokus kayaknya kan bahasa Arab ini ya, jadinya bukunya bahasa Arab. Kali kalau misalnya mau mempelajari, mau lihat mau lihat kitabnya ya sambil mempelajari bisa gitu ya. Jadi kalau mau pakai Infokus lebih kelihatan jelas gitu ya. Gimana? Repot nggak? Kalau pakai Infokus sambil berjalan nggak apa-apa. Nah, bisa, kalau ada nggak apa-apa. Atau mau share ininya. Pak Rimbo masih ada itunya, bukunya yang pernah saya share sebelum-sebelumnya, mustalah hadis masih ada ya. Jadi supaya nyambung apa yang saya terangkan. Jadi kalau ada Infokus kelihatan gitu. Di share aja, bisa saya share juga ke Pak Rimbo ya. Saya share materinya. Sebentar. Jadi enaknya ini yang saya pakai ini modelnya kayak ada bagan-bagan gitu, ada kalau dalam bahasa ada tasjir, dibuat kerangka, ada kerangka-kerangkanya. Mustalah hadis muyassar. Mustalah ilmu hadis sudah. Mustalahul hadis al-muyassar. Fikih muyassar, kaidah mukhtasar. Tadi ini mustalah hadis muyassar mana? Biasanya tampil sini mustalahul hadis muyassar. Mustalahul hadis bukan di sini, bukan ada obat. Mustalah hadis buku. Ini dia. Saya share. Ya. Mustalah hadis muyassar. Di sini ada beberapa poin atau beberapa tema pembahasan ya yang akan kita pelajari dari kalau di bukunya itu di halaman 8 saya langsung taksimatul khobar awil hadis ya, taksimatul khobar saya screenshot halaman 8.
Memang kecil sekali kalau di HP. Ya. Sebentar. Ya. Taksimatul khobar. Baik, khobar atau hadis, ya. Pertama ini dulu deh, istilahat fi ilmil hadis wa alqab ulama il hadis. Ya. Beberapa istilah dalam ilmu hadis dan beberapa gelar ulama hadis. Ya. Yang pertama as-sanad. Sanad. Ya. Sanad, kita kadang mendengar istilah sanad. Secara bahasa artinya sandaran, al-mu'tamad. Secara istilah silsilatur rijal al-musilah lil matan, ya, adalah rangkaian, ya, rawi-rawi yang sampai kepada matan. Jadi saking, ya, Allah Subhanahu wa taala jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis itu ada sanad. Sanad itu maksudnya ada rawi-rawi yang para penulis kitab hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini kan dikenal dengan kitab-kitab induk hadis. Mereka tidak langsung menyebutkan hadis, tetapi mereka menyebutkan yang namanya sanad. Ya, haddatsani atau haddatsana. Telah menceritakan kepada kami atau kepada saya fulan bin fulan, dia berkata. Telah menceritakan kepada saya fulan bin fulan, dia berkata. Telah menceritakan kepada saya fulan bin fulan, dia berkata. Terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang namanya sanad, ya. Yang tidak ditemukan di dalam sejarah manapun, termasuk sejarah kita, ya. Dalam penukilan sejarah tidak ada sanad yang mana memungkinkan istilahnya direkayasa, dibuat-buat bahwa isinya tidak benar, apalagi ketika penulisnya orang yang tidak dipercaya, ya. Termasuk misalnya sejarah bangsa Indonesia, ya. Misalnya kalau penulisnya tidak dipercaya, ya, kalau dalam ilmu langsung tidak diterima bukunya. Tapi kadang-kadang langsung diterima, ya, langsung dinukil, tidak dikaji siapa yang menulis buku tersebut, ya, dan tidak ada sanad, rangkaian. Dia menerima dari siapa? Dia menerima dari siapa? Dia menerima dari siapa? Dan apakah orang yang menyampaikan ini terpercaya atau tidak? Dalam sejarah kita nggak ada, ya. Sejarah kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, ketika dijajah selama 3 abad, sejarah kerajaan-kerajaan sebelumnya. Nah, ini tidak ada, sehingga memungkinkan dibuat-buat, ditambah-tambah, ya. Tapi kalau hadis ada sanadnya, ya, ada sanadnya, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan sanad adalah tadi ada rawi-rawi. Dia menerima, misalnya Imam Bukhari menerima dari siapa, ya. Kemudian gurunya ini menerima dari siapa, terus lagi dia menerima dari siapa, bersambung. Nah, itu yang namanya sanad. Adapun matan itu adalah isi hadisnya, ya, isi hadisnya. Ya, kalau pakai Infocus bisa saya tampilkan contoh-contohnya. Cuma nggak apa-apa. Ini sudah saya share, ya. Saya share gambarannya. Jadi kalau matan kesimpulannya adalah isi hadisnya. Jelas Pak ya gambarannya, ya. Kalau sanad itu rawi-rawinya. Ya, kalau matan itu isi hadisnya. Kemudian hadis, ya. Kalau secara bahasa, ya, itu artinya al-jadid, ya, bisa artinya baru, lawan dari qadim, lama, hadis, gitu, ya. Fil asril hadis, di masa sekarang, ya, gitu. Tapi itu secara bahasa. Bisa juga arti hadis itu pembicaraan.
Haditsuna haula, pembicaraan kita tentang. Itu secara bahasa. Secara istilah, hadis itu ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaul, baik berupa sabda, itu hadis. Ya. Au fi'il, atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis. Ini halaman 7 ya. Kalau ada ini bukunya di halaman 7. Au takrir. Takrir itu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah tindakan atau ucapan. Misalnya para sahabat mereka melakukan sholat qobliyah maghrib, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau tidak memerintahkan kepada kami dan tidak melarang. Berarti kan disetujui oleh Nabi SAW. Ya, cuma ada riwayat yang di sana menyebutkan Nabi SAW memerintahkan, tapi sunnah. Beliau bersabda, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Tapi sunnahnya ghairu muakkadah, tidak sangat ditekankan. Kemudian kayak apa lagi? Khalid bin Walid makam Dob, ya, seperti biawak tapi bukan biawak, ya. Kemudian beliau tidak mengingkari, menunjukkan kebolehan, gitu ya. Nah ini apa? Contoh takrir, ya. Tindakan yang dilakukan oleh sahabat, beliau tidak mengingkari, namanya takrir, persetujuan. Au sifat, atau sifat, baik sifat fisik Nabi SAW yang diberitakan oleh sahabat begini, atau akhlak beliau. Jadi ada sifat itu ada dua, sifat khalqiyah, fisik, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah. Beliau punya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menyebutkan sifat fisik Nabi SAW. Kemudian sifat juga berupa sifat khuluqiyah, akhlak Nabi SAW, ya. Seperti ya di kitab-kitab hadis membuat tentang akhlak-akhlak Nabi SAW, seperti dermawan. Ibnu Abbas menceritakan bahwa beliau di bulan Ramadan bahkan lebih dermawan melebihi angin yang berhembus. Jadi ini termasuk hadis. Sifat khalqiyah, fisik Nabi bagaimana, kemudian sifat khuluqiyah, akhlak beliau bagaimana. Nah, sebagian menambahkan auham. Ham itu artinya keinginan atau niatan. Kira-kira apa nih contoh niat Nabi SAW yang termasuk hadis? Ada yang tahu Pak? Niat Nabi SAW yang termasuk hadis. Beliau ingin puasa Asyura, cuma enggak kesampaian, keburu wafat. Puasa Tasu'a. Kalau Asyura sudah ada dari sejak beliau hijrah ke Madinah, beliau lihat orang-orang Yahudi pada puasa, maka beliau puasa. Ya karena ketika itu orang Yahudi mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kata beliau, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa. Terus berjalan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun sampai tahun ke-9 atau 10 ya. Ya antara itu ya beliau atau tahun 9 ya, ketika orang-orang istilahnya para sahabat ya dan Nabi SAW sudah dalam arti nggak suka dengan mengikuti orang-orang Yahudi, ya sudah terbentuk syariat, ya maka beliau lebih suka menyelisih orang-orang Yahudi, ya maka ketika para sahabat mengatakan inna hadza yaumun tu'addimuhul yahud, hari ini dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Maka beliau bersabda, fa idza kana al-amru muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasib. Kalau tiba tahun berikutnya insyaallah kita akan berpuasa tanggal 9. Belum tiba tahun berikutnya beliau keburu wafat, menunjukkan keinginan termasuk sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika kita melakukannya, meskipun beliau belum sempat melakukan, termasuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini namanya ham atau hammiyah, sunnah hammiyah. Jadi hadis yaitu berupa sabda, berupa perbuatan, berupa sifat
baik sifat khalqiyah, fisik, maupun sifat akhlak beliau, maupun hamiyah, keinginan beliau. Itu ya namanya hadis. Kemudian juga ada istilah khobar. Ya. Apa itu khobar? Ada 3 maksud. Yang pertama, muradifun lil hadis. Sama artinya dengan hadis. Jadi khobar ya hadis. Makanya kalau kita lihat istilah para ulama dulu sering disebutkan kata khobar, maksudnya adalah hadis, gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa khobar itu mughayyirun lahu, berbeda dengan hadis. Ya, kalau hadis itu yang berasal dari Nabi SAW, kalau khobar dari selain beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, namanya khobar. Ada juga yang berpendapat bahwa khobar itu lebih umum, bisa masuk riwayat dari Nabi SAW, bisa juga dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini beberapa pendapat. Bisa sama artinya dengan hadis, bisa bahwa kalau hadis dari Nabi SAW, kalau istilah khobar dari selain beliau, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ada yang berpendapat juga lebih umum, istilah khobar bisa dari Nabi SAW dan dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu istilah-istilah dulu. Namanya mustalah itu artinya istilah sebenarnya. Mustalah hadis yakni beberapa istilah-istilah yang biasa dipakai dalam ilmu hadis dan para ahli hadis. Ya. Kemudian akar. Akar secara bahasanya baqiyah, peninggalan. Tapi yang dimaksud dalam ilmu hadis, akar bisa muradif lil hadis, sama artinya dengan hadis. Kayak ahlul athar, maksudnya ahli hadis. Ya. Bisa juga asar artinya adalah mughayyirun lahu, berbeda dengan hadis. Kalau hadis dari Nabi SAW, kalau asar dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, baik berupa ucapan mereka, perbuatan mereka, ya, itu asar. Jadi sering dalam asar, maksudnya dalam riwayat sahabat atau tabi'in. Oh, dalam hadis berarti dari Nabi SAW. Kalau disebutkan bersama hadis dan asar, hadis dari Nabi SAW. Kalau asar dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini beberapa istilah. Ya, jadi asar, maksudnya riwayat dari sahabat, gitu ya. Kemudian isnad. Kadang kita temukan juga istilah isnad. Ya. Apa itu isnad? Ada beberapa arti, ada 2. Pertama, azwul hadis ila qailihi. Penyandaran hadis ini dari siapa? Diterima, namanya isnad. Ya. Jadi kalau disebutkan sanadnya namanya isnad. Ya. Kalau tidak disebutkan, ya, tidak bersanad, atau istilahnya nanti mu'allaqah. Ya. Contoh antara kitab musnad dengan yang tidak disebutkan sanad. Kitab musnad ada ya hampir beberapa kitab hadis induk. Tadi Musnad Ahmad termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu ada sanad-sanadnya semua. Ya, disebutkan. Nah, ini adalah isnad, ya. Ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, bukan musnad. Kayak Bulughul Maram langsung kan dari Ibnu Umar, dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Enggak ada sanadnya. Nah, ini bukan musnad namanya. Kemudian apalagi? Rata-rata Riyadhus Shalihin juga sama, nggak ada sanadnya kan, langsung dari siapa, kemudian ke Nabi SAW, dari sahabatnya langsung ke Nabi SAW. Nah, sebuah riwayat kalau tidak disebutkan sanadnya, itu dalam ilmu hadis namanya nanti ada mu'allaqah, ya, kayak seorang menyebutkan dari sahabat langsung dari Nabi SAW, itu namanya mu'allaq, tanpa sanad. Ya. Tapi kalau disebutkan ternyata sanadnya di kitab lain namanya mausul. Nah, itu nanti, itu istilah-istilah.
Jadi isnad itu menyebutkan, ya, ketika seorang menyebutkan sanad dari siapa sampai kepada Nabi SAW disebut isnad. Kalau sanad itu gambarannya, gitu. Baik. Kemudian ada juga istilah musnad. Kalau tadi musnad yang disebutkan sanadnya, sebuah kitab disebutkan sanadnya namanya musnad. Ada kitab misalnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis sahih, yang kitab hadis sahih yang bersanad tentang asbabun nuzul karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Di kitab tersebut beliau sebutkan sanadnya. Namanya musnad. Musnad juga bisa berarti kullu kitabin jama'a fihi au jumi'a fihi marwiyat kulli sahabi ala hidah. Disebutkan riwayat sahabatnya, tapi sahabatnya disebutkan secara terpisah. Gambaran kitab musnad itu sahabat dulu disebutkan, baru hadis-hadisnya. Misalnya kalau kita lihat di Musnad Ahmad itu asyarah mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga disebutkan dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Abu Bakar disebutkan apa hadis-hadisnya? Ya, berikut sanadnya. Umar disebutkan hadis-hadis Umar. Utsman disebutkan hadis-hadis Utsman. Ali disebutkan hadis-hadis Ali. Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Diurutkan oleh Imam Ahmad, dimulai dari sahabat-sahabat utama dulu. 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian juga apa namanya ahli Badar dan seterusnya, ya. Jadi gambaran kitab musnad itu disebutkan nama sahabat, berikut hadis-hadisnya. Beda dengan kitab sunan. Kitab sunan adalah kitab hadis yang dalam metode penulisannya mengikuti kitab fikih. Ya. Jadi kitabut thaharah, baru kemudian hadis-hadisnya. Kitabus shalah, kemudian hadis-hadisnya. Kitabut Az-Zakah, kemudian hadis-hadisnya. Kitabus Siyam, kemudian hadis-hadisnya. Tapi kalau musnad, sahabatnya dulu disebutkan, ya, kemudian hadis-hadisnya. Tidak diurutkan seperti kitab fikih. Ya. Jelas nggak Pak? Kira-kira bedanya kitab musnad dengan sunan. Ada gambaran nggak? Ini saya bayangannya karena emang nggak ditampilkan. Kalau bisa tampilkan bisa, nggak apa-apa. Maksudnya semakin jelas, gitu ya. Yang penting ada bayangan. Oh, kalau musnad itu sahabatnya dulu baru hadis-hadisnya. Oh, kalau kitab sunan itu kitab hadis yang dalam penulisannya mengikuti kitab fikih. Gitu ya, mengikuti kitab fikih. Urutannya toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, muamalat, dan seterusnya, baru kemudian hadis-hadisnya. Kalau musnad, sahabatnya dulu, baru kemudian hadis-hadisnya. Sehingga di sahabat tersebut itu kadang hadisnya ada tentang toharoh, ada tentang akidah, ada tentang macam-macam. Ya, nggak ini. Kemudian kitab ini ada yang mentartibkan. Mentartibkan maksudnya menyusun secara seperti urutan kitab fikih. Al-Fathur Rabbani, karya Abdurrahman Al-Banna kalau nggak salah, ya. Ayahnya Hasan Al-Banna kalau nggak salah, ya. Namanya Al-Fathur Rabbani, ditartib Musnad Ahmad Asy-Syaibani, ya. Diurutkan seperti kitab fikih. Kemudian musnad juga bisa berarti sanad itu sendiri. Bisa hadis yang disebutkan sanadnya, kitab hadis yang disebutkan sanadnya, atau sahabat kemudian hadis-hadisnya, atau bisa artinya sanad. Nah, jadi itulah beberapa istilah dasar dalam ilmu hadis. Saya ulang lagi. Kalau sanad itu apa Pak kira-kira? Rangkaian, rawi-rawi. Ya. Yang ini tidak ditemukan di kitab atau di buku-buku sejarah yang ada di dunia ini. Tidak seperti, maksudnya di tengah kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad SAW. Inilah diantara kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, mereka keasliannya terjaga sumbernya, ya, keasliannya terjaga.
Al-Quran udah nggak usah ditanya, mutawatir. Kalau hadis ada rincian, ada mutawatir, ada ahad, ya, gitu. Kemudian untuk mengetahui dari mana mutawatir ini, ahad, kemudian ada rincian lagi, ada aziz, ada gharib, ada masyhur. Dari mana? Dari adanya sanad, ya, dari sanad. Kemudian hadis itu apa? Ya, yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik sabda beliau, perbuatan beliau, atau sifat fisik dan akhlak dan keinginan beliau. Hadis. Kalau khobar apa? Bisa mencakup hadis, bisa juga khobar itu dari sahabat, tabiin. Kalau hadis dari Nabi SAW, atau lebih umum, khobar itu istilah untuk hadis dan riwayat dari sahabat. Kalau asar bagaimana? Asar dari sahabat. Kalau isnad itu apa? Menyebutkan sanad. Kalau musnad itu apa? Gitu ya. Ini istilah-istilah gitu ya. Karena memang sebenarnya ilmu mustalah hadis istilah-istilah dulu, istilah-istilah dasar. Ya. Kalau hadis itu apa, musnad itu apa? Ada kitab yang memuat sahabat kemudian hadis-hadisnya, atau bisa juga kitab hadis yang di situ disebutkan sanadnya, disebut dengan musnad. Nah, itu ya. Baik, mudah-mudahan ada gambaran ya. Baru kemudian kita melihat yang berikutnya, alqab ulama il hadis. Ya, beberapa gelar ulama ahli hadis. Ya. Ini kalau misalnya mau ringkasan, saya share juga ringkasannya. Karena kadang-kadang kalau bahasa Arab kita untuk murojaah itu apa? Susah ya kan? Karena kan harus bisa bahasa Arab. Saya kasih ringkasan terjemahan yang pernah saya terjemahkan. Jadi saya kasih yang terjemahan juga untuk ringkasan aja. Namanya Ikhtisar Ilmu Hadis. Saya kirim ke Pak Rimbo ya. Nah, ini Ikhtisar Ilmu Hadis. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tadi itu, wah nggak sempet nyatet, kita juga nggak bawa buku, datang ke sini cuma untuk nyimak doang, nah gitu. Maka disinilah kesimpulannya, Ikhtisar Ilmu Hadis. Ya, di situ ada ilmu hadis riwayat, diroyah, kemudian istilah sanad, matan, hadis, khobar, athar, isnad, musnad. Nah, baru sekarang kita masuk ke gelar ahli hadis. Ya. Ahli hadis ini ada gelar ya. Pertama muhaddis. Masing-masing ada tingkatan-tingkatan dari bawah ke atas ya ini ya. Muhaddis paling bawahnya. Yaitu mayyashtagilu bi ilmil hadis riwayatan wa dirayah. Orang yang kesibukannya mendalami hadis baik riwayat matan maupun dirayah sanad. Gitu ya. Baik matan maupun sanad. Ya. Yattali'u ala katsiri min riwayat, dia sering melihat matan-matan, wa ahwal ruwatiha, juga melihat sanad-sanadnya. Nah, itu muhaddis. Ya. Siapa? Misalnya zaman sekarang ada Syekh Ahmad Syakir, sudah wafat rahimahullah. Syekh Al-Albani juga sama sudah wafat. Syekh Su'aib Al-Arnaud. Nah, itu contoh mereka yang kesibukannya hadis baik matan maupun sanad, ya. Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Su'aib Al-Arnaud itu takhrij terhadap Musnad Ahmad. Ya, Musnad Ahmad. Kalau Syekh Al-Albani ya hampir semua kitab-kitab sunan. Ada Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian Al-Jami' As-Shaghir, Mishkatul Masabih, kemudian apa namanya Manarus Sabil, kemudian banyak sekali yang beliau takhrij. Ya, nah, itu kesibukannya beliau mau meneliti hadis-hadis yang ada di kitab-kitab hadis. Ya, Al-Jami' As-Shaghir karya Imam As-Suyuti sudah ada. Beliau Imam As-Suyuti kadang memberikan rumus atau kode shad sahih, ha hasan, dot dhaif. Kemudian disebutkan nama-nama yang meriwayatkan kitab hadis ini. Mim Muslim, kha
Bukhari, Khodal, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kemudian misalnya Dal Abu Dawud. Nah, kemudian beliau kadang menyebutkan Hasan doang kayak gitu ya. Maka Syekh Al-Albani melakukan penelitian ulang. Maka beliau rapihkan yang dihasankan oleh Suyuti, kadang beliau doifkan, yang disahihkan kadang doifkan, atau kebalikan doifkan dihasankan, diteliti ulang. Ya, karena memang ulama ada yang berbeda-beda. Kalau Imam As-Suyuti, beliau menguasai bisa dikatakan berbagai bidang. Tafsir, ada Ad-Durrul Manthur, ya, hadis, banyak sekali beliau karyanya. Ya. Nah, kalau yang belakangan kadang-kadang untuk menguasai seluruh bidang itu enggak banyak. Kadang hanya di bidang tertentu. Tapi di bidang lain mungkin kurang gitu ya. Maka yang fokus ada yang di bidang fikih zaman sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang di bidang hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang di bidang akidah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, misalnya. Nah, kalau dulu satu ulama bisa menguasai banyak bidang. Ya. Makanya kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kan berbagai bidang. Akidah iya, hadis iya, tafsir iya, dan kelebihannya beliau dengan hafalan. Ya, itu orang dulu itu luar biasa. Ya, di penjara aja nulis banyak. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karya-karya, dan kalau nulis cepat banget. Kalau misalnya ini saya bisa kasih lihat juga tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gimana susah dibaca sekali. Saya punya banyak manuskrip sebenarnya. Maksudnya punya channel. Manuskrip itu apa artinya? Maktutot bahasa Arabnya, tulisan tangan. Makanya saya enak kadang-kadang kalau saya tampilkan bagaimana tulisan ulama terdahulu itu ada yang susah dibaca, ada yang mudah. Yang sangat susah itu tulisan Syekhul Islam Taimiyah karena cepet, kayak tulisan dokter. Jalan aja kayak gitu ya. Nah, itu sampai ada ulama berkali-kali baca itu susah banget gitu. Karena ya kan susah ininya. Ya tulisan dokter lah gitu. Ya. Terus apa lagi tuh? Cuma luar biasanya itu yang bisa ngumpulin dan bisa memahami. Ya, ada dua anak dan bapaknya ini. Dia mengumpulkan naskah tulisan Syekh Ibnu Taimiyah sampai ke berbagai negeri. Disatukanlah jadi Majmu' Fatawa. Gitu, ya. Nah, kalau ini mungkin saya kasih lihat tulisan tangannya. Sampai tulisan tangan. Saya punya ini semua di saya gitu ya. Nah, ada channel di Telegram yang memuat 3.000 manuskrip. Bisa saya tunjukkan. Oh, ternyata seakan-akan saya bawa ke perpustakaan zaman dulu. Saya bisa tampilkan di depan. Cuma kan nggak ada infocus. Nggak apa-apa. Makanya di sini ini meskipun saya cuma satu laptop tapi isinya puluhan ribu kitab. Saya ada Maktabah Syamilah yang 25.000 buku, ada yang 8.000 buku, dan ada yang 5.000 buku. Kemudian Maktutot ada yang 3.000. Ya, itu sih kalau Maktutot saya hubungkan ke internet langsung, ya channelnya. Kemudian ada maktabah ilmiah 10.000 buku. Jadi di sini ini udah segudang pustaka. Saya bisa tunjukkan. Cuma ya kalau ini gak bayangan doang kalau nggak pakai infocus. Jadi bukannya ini ya alhamdulillah zaman sekarang Allah mudahkan. Kalau dulu istilahnya saya kalau kemana-mana di tas itu banyak kitab-kitab menteng. Ya kalau saya pulang kampung isinya bawanya itu di samping bawa salin, pakaian, isinya kitab-kitab. Tapi zaman sekarang cukup ini saja, seakan-akan saya pergi kemana-mana perpustakaan banyak. Ya gitu. Nah itu gambarannya. Itu zaman sekarang semua sudah masuk. Ya. Kadang-kadang saya kasih ke orang. Dompet saya isinya itu kitab-kitab, puluhan ribu kitab dompet saya. Pakai flash disk ya, OTG yang 120 giga. Isinya maktabah ilmiah ini. Asal ada kecil ya gitu ya. Jadi supaya ini aja, maksudnya kadang-kadang teman-teman para asatidzah saya kasih atau saya kalau mereka butuh puluhan ribu kitab di sini.
ada yang 25.000, ada yang 8.000, ada yang 5.000, ada yang di sini semua. Gitu. Zaman sekarang gitu ya. Jadi bukan isinya uang sedikit, isinya puluhan ribu kitab gitu. Nah di sini juga saya bisa tampilkan, cuma kan ya udah nanti gambarannya aja dulu gitu. Kemudian, nah itu ya. Jadi yang namanya muhadis itu kesibukannya seperti itu. Ya kadang mereka berjam-jam di perpustakaan. Cuma ya itu, ya mereka ya apa namanya? Kalau zaman dulu nggak seperti zaman sekarang, nggak bisa mobile. Nggak bisa keliling, harus diem di tempat, bisa berjam-jam. Kayak Syekh Al-Albani itu bisa hampir seharian untuk ngecek hadis saja. Ya, kalau kita setelah ada ini mobile jalan-jalan, saya bisa di kampung sambil nulis, mengkaji, gitu ya. Lagi jalan-jalan, lagi di mana, gitu. Saya banyak kan nulis itu ketika di safar, nah, gitu. Ya, karena alhamdulillah seakan-akan bawa ribuan buku kemana-mana. Gitu. Nah itu pertama muhadis. Yang kedua adalah hafidh, lebih tinggi lagi di atas muhadis. Ya, yaitu ada juga yang berpendapat sama dengan muhadis. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa lebih tinggi derajatnya dari muhadis. Ya, dia sanad ya istilahnya rawi-rawinya dia paham ya, dan ada yang mengatakan bahwa dia hafal sampai 100.000 hadis. Siapa misalnya kayak Imam Nawawi ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah kalau orang-orang dulu itu menguasainya itu menyeluruh bidang. Imam Nawawi ya Al-Quran, hadis ya, dan ilmu-ilmu syar'i lainnya. Tapi usianya muda, ya, maksudnya meninggal muda, tapi masya Allah, istilahnya diterima dan bermanfaat sampai sekarang. Karena kan beliau masih hidup, meskipun sudah meninggal. Bagaimana Riyadhus Shalihin dikaji di mana-mana, ya, Arba'in dihafal di mana-mana, gitu ya. Itu kata sebagian ulama itu karena keikhlasan Imam Nawawi. Usianya meninggal 45 tahun. Ya, tapi karyanya sampai sekarang dikaji terus, dan beliau menguasai berbagai bidang. Ya, kayak apa? Syarah hadis, syarah Sahih Muslim Al-Minhaj berjilid-jilid, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab berjilid-jilid. Kemudian juga beliau juga punya ilmu mustalah hadis, Tadribur Rawi atau apa saya lupa. Nah, kemudian juga Al-Adhkar tentang zikir. Kemudian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dan lain-lain. Ya, beliau termasuk imamnya orang-orang soleh. Ya, imamnya orang-orang soleh. Beliau nggak sempat nikah, gitu ya, Imam Nawawi. Ya, ulama-ulama yang nggak sempat nikah karena sibuk belajar dan mengajar, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Tobari, penulis kitab tafsir At-Tobari berjilid-jilid, itu nggak sempat nikah. Kalau nulis sehari bisa 40 halaman. Ya, Imam Tobari itu. Kemudian ada lagi di atasnya adalah ya tadi yang selevel ya, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau Fathul Bari sampai kata Imam Syaukani, ada ini ya, la hijrata ba'dal fath. Kita dikit lagi selesai. Tidak ada lagi syarah terbaik melebihi Fathul Bari ya, terhadap Sahih Bukhari. Sehingga nggak ada syarah-syarah, orang udah pada malas mensyarah karena udah dicukupi dengan Fathul Bari. Mungkin ada, cuma masih kalah dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian staraf juga Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, As-Suyuti, dan Al-Mundhiri. Ya, semua disebut dengan Al-Hafidh. Ya, kalau kita zaman sekarang Al-Hafidh itu cuma hafal Quran doang. Kalau dulu itu mah udah tingkatan pertama hafal Quran yang jelas. Harus di atas 100.000 hadis, paham rawi-rawinya, ya, kemudian hafal tadi 100.000 hadis dan menguasai berbagai bidang. Itu Al-Hafidh baru. Nah, sekarang Al-Hafidh baru hafal Quran doang. Ya. Makanya kalau dulu Al-Hafidh di awal, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Adz-Dzahabi, Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Ibnu Rajab, Al-Hafidh Al-Mundhiri. Nah, kalau cuma hafal belum dikatakan Al-Hafidh dalam ilmu hadis.
Kalau hafal rata-rata banyak pada hafal, semua ulama pada hafal Quran sebagian besar. Ya, itu syarat untuk belajar harus hafal Quran dulu. Ya. Bahkan ada orang mau belajar hadis, udah hafal Quran belum? Belum, hafalin dulu. Baru setelah separuhnya baru dikasih izin belajar hadis. Ya. Kalau sekarang baru hafal Quran disebut al-hafiz sebenarnya belum. Itu kalau cuma istilah hafal aja. Tapi kalau untuk ke hadis nggak bisa gitu ya. Karena harus tingkatan tinggi al-hafiz gitu ya. Kemudian hakim di atasnya lagi, sedikit lagi. Orang yang ilmunya meliputi banyak hadis sehingga nggak ada yang terlewat. Ya, hampir semua. Bisa mungkin kayak apa namanya al-hakim itu sebenarnya hampir sama As-Suyuti itu, masya Allah. Ya, beliau hampir hadis-hadis beliau kuasai. Itu Imam As-Suyuti. Ya. Kemudian ada lagi Al-Musnid yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya adalah Al-Hujjah paling tinggi lagi. Yang mengetahui sampai 300.000 hadis. Ya, itu ya matan dan sanad ya. Kemudian lagi ada lagi Amirul Mukminin fil hadis. Ya, yang paling tinggi. Yang terkenal kuat dan banyak hafalannya dan banyak mengetahui urusan hadis, Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya, Imam Daruqutni, Imam Muslim, yaitu Amirul Mukminin. Imam Ahmad disebutkan 1 juta hadis, ya. Itu. Ya, ini masih istilah-istilah aja. Baik, kayaknya cukup apa namanya terkait dengan apa istilah-istilah pengantar ya tentang hadis ya dan gelar ulama hadis ya. Jadi minimal ada gambaran. Ternyata memang nggak sembarangan dalam ilmu itu ya. Ya, apalagi sudah ilmu hadis itu sudah berat gitu. Nggak mudah seseorang apa setelahnya menjadi seorang alim memang betul berat gitu ya, karena harus menguasai berbagai disiplin ilmu, apalagi mufassir. Itu berbagai disiplin ilmu itu syaratnya lebih ketat lagi. Dia harus begini, menguasai nasakh, mansukh, gharib, ayat, kemudian juga apa namanya ahli di bidang usul, menguasai ijma ini itu ya. Itu lebih tinggi lagi. Ya, padahal kalau di bidang fikih ada usul fikih. Baik, ini mungkin gambaran tentang ilmu hadis masih dasar ya, istilah-istilah saja. Tadi saya mau ke langsung pembagian hadis, tapi sepertinya terlalu loncatnya agak sedikit tinggi, maka dasar dulu aja yang kita pelajari. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan belum jelas bisa disampaikan. Silahkan, Pak. Ya, silakan. Oh ya, siap. Terkait tadi derajat hadis itu ada mutawatir, ahad itu biasanya kriteria seperti apa, Pak? Betul. Itu aja dulu. Baik. Nah ini sebenarnya bisa saya bahas kalau pertemuan nanti suatu saat. Cuma nggak apa-apa, sekedar gambaran saja. Jadi hadis itu dari sisi jumlah rawinya ada 2, ada mutawatir dan ada ahad. Nah, secara singkatnya saja, kalau mutawatir itu minimal rawi pertamanya 10 orang minimal. Jadi kalau sahabat yang menerima 10 minimal, lebih bagus lagi gitu. Setelahnya segitu atau lebih, setelahnya segitu atau lebih, setelahnya segitu atau lebih, itu mutawatir. Makanya Al-Quran udah mutawatir jelas, karena sahabat yang menerima dari Nabi SAW semua kayak gitu ya Al-Quran. Kemudian setelahnya tabiin semua ngapalin Quran, maka udah jelas mutawatirnya. Nah kalau hadis ya istilahnya bisa dihitung, masih bisa dihitung. Contoh hadis mutawatir pun ada lafzi, ada maknawi. Lafzi itu yang semua meriwayatkan sama lafaznya. Contoh hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia ngambil tempat duduknya di neraka. Ini yang menerima dari Nabi SAW sekitar 40 sahabat. Kan lebih dari 10 kan? Setelahnya banyak lagi. Ini namanya mutawatir lafzi. Adalah mutawatir maknawi yang intinya sama gitu. Itu mutawatir. Kalau ahad di bawah 10. Ada rincian, ada masyhur di atas 3, ada aziz, ya 2,
ada gharib 1. Tapi apa kemudian ketika 1, 2, 3 ke atas di bawah 10 kemudian dhaif? Tidak. Tergantung rawinya. Kalau rawinya terpercaya maka diterima. Meskipun cuma 1, 2, 3 atau lebih di bawah mutawatir. Karena ulama membagi bukan untuk menolak hadis, tetapi hanya untuk membagi dari sisi jumlah rawinya. Ya, karena kalau umpama setiap hadis yang cuma 1 atau 2 ditolak, maka akan banyak hadis yang ditolak. Karena hukum asalnya seorang istilahnya ya diterima kalau dia itu adil, ya. Jadi hadis ahad itu hujjah binafsihi akidatan fil akidah wal fikih, ya, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Sehingga keliru orang yang kalau hadisnya ahad itu nggak diterima. Nggak ada ulama ahli hadis membagi ahad untuk menolak hadis, tetapi untuk menerangkan jumlah rawinya saja, ya, jumlah rawinya. Kalau hadis ahad itu banyak, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu yang meriwayatkan siapa? Umar bin Khattab saja. Ya. Siapa lagi nggak tahu. Ya. Itu maksudnya ke dalam ahad itu. Tapi kalau umpamanya karena Umar bin Khattab istilahnya cuma seorang saja, apakah istilahnya karena dia cuma seorang ditolak? Ya. Akan runtuhlah fondasi agama ini. Padahal itu termasuk kaidah Islam. Innamal a'mal binniyat. Ya. Dan Umar bin Khattab nggak usah ditanya kestiqohannya. Sahabat orang terbaik umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq. Maka jumlah itu istilahnya meskipun sedikit, tapi kalau orangnya luar biasa ya harus diterima. Gitu, kayak Umar bin Khattab, sahabat-sahabat, bahkan sahabat semuanya udul, adil. Gitu. Nah itu. Jadi ahad itu di bawah 10, mutawatir 10 ke atas, gitu aja singkatnya. Kalau pembahasan lebih rinci insya Allah mungkin suatu saat gitu. Ada lagi mungkin? Silakan. Nah itu udah ringkasannya sudah ada, saya kasih itu ya, ikhtisar ilmu hadis. Ya silakan. Ini mengenai doa puasa, baca buka puasa. Itu kan saya dengar juga baru-baru ini yang doa zahabul ulama itu katanya dhaif. Apa benar puasa? Iya betul. Jadi gini, sebagian kan yang ada yang Allahumma laka sumtu wa bika. Kalau ini jelas ya dhaif ya. Nah kemudian yang dhahabul ulama, ya memang dalam penilaian hadis itu istilahnya ada berbeda di kalangan ahli hadis gitu. Seperti Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini, ya menghasankan. Beliau juga memiliki alasan yang kuat banyak. Ya. Memang kalau saya terus terang belum sempat untuk istilahnya meneliti, gitu, dalam arti kita kaji mana yang lebih kuat di antara pendapat ulama terkait dengan hadis ini. Ada yang mendoifkan juga, gitu. Emang perlu kita juga melihat mana alasan yang lebih kuat, gitu. Tapi ada istilahnya sementara, gitu, istilahnya tahapan sementara. Kita yang lebih percaya kepada siapa yang lebih terbiasa dengan ilmu hadis dan diakui oleh banyak ulama, gitu. Ya dalam hal ini misalnya kalau saya pribadi misalnya lebih cenderung kepada pendapat Syekh Al-Albani. Tapi kalau untuk masalah ini saya belum ngecek, belum meneliti, sehingga saya masih sementara nyaman dengan pendapat Syekh Al-Albani yang menghasankan hadis ini. Ya daripada yang mendhaifkan, Ya, dan saya terkadang coba melihat takhrij Syekh Al-Albani dengan yang lain. Contoh dalam masalah sholat tasbih. Ketika sebagian ulama mereka mendhaifkan, tapi Syekh Al-Albani menghasankan. Ya, kemudian saya bandingkan takhrij antara mereka, ternyata Syekh Al-Albani lebih unggul. Maka ketika itu saya lebih nyaman dengan beliau, maksudnya takhrijnya yang dalam, karena beliau mengumpulkan banyak riwayat yang tidak dikumpulkan sama yang lain. Itu sehingga hadis itu kan kalau misalnya satu sanad misalnya dhaif, kan pasti banyak jalan yang menjadikan
jadi terangkat kalau memang rawinya tidak terlalu fatal, maksudnya dalam kedoifannya tidak sangat doif sekali, tidak tertuduh dusta, tidak pendusta, ya. Maka kalau kelemahannya dari sisi hafalan, kalau banyak jalurnya jadi naik, jadi hasan li ghairihi, gitu. Cuma dalam hal ini saya belum sempat mengecek, tapi saya lebih nyaman dengan beliau, maksudnya menghasankan hadis ini daripada yang mendoifkan. Wallahu a'lam. Saya kira begitu. Gitu mungkin. Ada lagi mungkin? Silakan. Iya. Untuk perawi itu kalau dikatakan misalnya memenuhi standar, memenuhi syarat gitu, atau mungkin cacat atau tadi misalnya seperti itu, kriterianya perawi yang seperti apa ya? Iya. Baik, itu pembahasannya memang ada nanti itu istilahnya sepintas aja. Yang dikatakan adil itu seperti apa? Yang jelas istilahnya dia muslim itu wajib. Yang kemudian yang keduanya dia istilahnya tidak melakukan hal yang merusak muruah dan kesolehannya. Contoh yang merusak muruah dan kesolehannya melakukan kefasikan. Ya, melakukan kefasikan itu melakukan dosa-dosa besar. Itu sudah ditolak gitu jelas gitu ya. Ya, kalau dianya istilahnya muslim, dia secara garis besar lebih banyak solehnya, masuk ke dalam adil. Ya, adil kan syarat hadis sahih itu mata sanaduhu ya yarwihi adlun dobtun, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, ya, kemudian kuat hafalan, adil di sini ya muslim, kemudian selamat akhlaknya dari dosa-dosa besar. Dosa kecil siapa yang nggak lolos dari itu, pasti terkadang jatuh. Tidak melakukan kayak misalnya ya mengkonsumsi minuman keras, ya meninggalkan sholat berjamaah terus menerus. Nah itu kan yang jadi berkurang gitu ya keadilannya. Cuma nanti ada istilah secara khusus gitu ya, yang dimaksud dengan adil itu secara rinci nanti di contoh di sini yang kita pelajari ini diterangkan, dikatakan adil itu seperti apa. Mana nih? Nah, adalah rawi kata penulis buku ini, ay anna kulla rawin min ruwatihi utusifa bikaunihi musliman. Yakni setiap rawinya sifatnya pertama muslim, ya. Baligon balik, ya. Akilan berakal. Goyro fasik, tidak melakukan dosa besar atau tidak fasik. Wa goyro muru'at mahrumul muru'ah, juga muru'ah istilahnya dikenal kesopanannya. Kalau sampai melakukan tindak yang nggak wajar itu belum dikatakan adil, gitu. Apa contoh muru'ahnya yang di pinggir jalan main gaple, gitu, meskipun nggak pakai uang, itu udah merusak muru'ah, gitu namanya, gitu. Nah itu merusak muru'ah, gitu. Nah itu contoh. Ada lagi yang lebih rinci. Cuma ini secara garis muslim, akil, balik dan tidak fasik. Fasik di sini melakukan dosa besar. Karena kalau dosa kecil, ya kalau nggak ada yang selamat, nggak ada yang selamat, gitu ya. Terkadang jatuh, yang penting istighfar, tobat, gitu ya. Kemudian muruahnya terjaga, gitu. Ada lagi? Sedikit lagi, silakan. Kalau lebih rincinya, ada dua kitab yang sering dijadikan rujukan dalam mustalah hadis yang dasar ya. Taisir Mustalahil Hadis karya Mahmud At-Tohan rahimahullah, ya. Dan yang lebih mudah lagi mustalah hadis karya Syekh Utsaimin. Beliau kalau menerangkan itu emang beliau melakukan pendekatan takrib, memudahkan para penuntut ilmu dalam memahami. Dalam berbagai bidang, Syekh Utsaimin terkenal mudah dalam menerangkan dan istilahnya berusaha memahamkan kepada para penuntut ilmu. Itu bagus sekali gitu. Untuk dasar ya. Kalau untuk tingkat menerusnya sih banyak kitab-kitab mustalah hadis, ya. Nah yang saya pakai ini
ini banyak merujuk kepada Taisir Mustalahil Hadis karya Dr. Mahmud At-Tohan, tapi dibuat skema. Nah, faedahnya skema itu supaya lebih langsung dicerna gitu. Nah, sudah saya share, jadi saya sudah share Arabnya, sudah saya share terjemahan yang ringkasnya terhadap buku ini. Gitu. Nah, kalau untuk mustalah hadis itu butuh praktek sebenarnya, butuh praktek. Cuma itu mah untuk para penuntut ilmu gitu. Cuma ini cuma sekedar tahu, nggak ada masalah kita. Sama kadang-kadang perlu dihadirkan contoh-contoh supaya nggak bayangan doang. Makanya kalau ke depan pakai Infokus lebih baik gitu, supaya jelas kelihatan gitu. Saya bisa tunjukkan ini gitu ya. Jadi nggak masih bayangan remeng-remeng gitu. Gitu. Baik, cukup mungkin ya. Ini yang mungkin bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa difahami, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.